Di sebuah pagi yang sepi, di antara semak belukar dan bayangan dedaunan yang terayun oleh angin, ada satu makhluk yang nyaris tak terlihat. Ia tak bersuara, tak bergerak, dan seolah tak bernyawa. Tapi ia mengamati, menunggu, bukan karena takut, tapi karena yakin. Seekor lalat hinggap di ujung ranting dalam sepersekian detik. Ia menghilang, hanya suara ranting yang bergetar pelan dan sisa-sisa tubuh yang jatuh perlahan ke tanah. Pelakunya bukan pemangsa buas berukuran besar, bukan pula hewan dengan taring tajam atau cakar mengerikan, tapi seekor serangga yang dikenal banyak orang sebagai belalang sembah, makhluk kecil yang berdoa sebelum membunuh. Dunia serangga adalah dunia tanpa kompromi. Setiap makhluk hidup di dalamnya harus memilih, berburu atau diburu. Tidak ada ruang untuk belas kasihan, tidak ada tempat untuk keraguan. Dalam tatanan ini, belalang sembah menempati posisi yang unik. Ia tidak kuat dalam kecepatan seperti capung, tidak pula berbisa seperti kalajengking. Tapi ia adalah pembunuh paling presisi yang pernah diciptakan oleh alam. Ia tidak perlu mengejar, ia menunggu. Ia tidak perlu berburu secara terbuka. Ia menyamar, ia tidak berisik, ia diam. Dan dalam diam itu, maut mengendap. Belalang sembah ditemukan hampir di seluruh penjuru dunia. Dari hutan tropis yang lembab di Asia Tenggara, gurun kering Afrika Utara, hingga padang rumput Amerika Selatan. Dengan lebih dari 2.400 spesies yang telah tercatat, mereka hadir dalam beragam bentuk, ukuran, dan warna. Spesies di daerah tropis cenderung memiliki warna mencolok dan tubuh lebih besar, sementara yang hidup di daerah kering biasanya lebih kecil, dengan warna yang menyerupai pasir atau batu. Ada mantis yang tinggal di tajuk pohon tinggi. Ada pula yang hidup di antara rerumputan. Bahkan ada yang berburu di tanah. Kemampuan adaptasi belalang sembah terhadap lingkungan menjadikannya predator yang sangat fleksibel. Dari bunga hingga semak, dari batang pohon hingga lantai hutan, mereka tahu cara menyesuaikan diri, bersembunyi dan tetap mematikan. Tubuh belalang sembah tampak sederhana, panjang, kurus, dengan dua lengan depan yang terlipat seperti orang berdoa. Tapi justru disitulah letak senjatanya. Lengan tersebut adalah alat pembunuh yang sangat efisien. Bagian dalamnya dipenuhi duri tajam, seperti gergaji hidup yang akan mencengkeram dan mencabik mangsa dalam satu gerakan cepat. Saat seekor mantis menyerang, ia hanya butuh waktu sekitar 1/20 detik. Lebih cepat dari kedipan mata manusia. Mangsa yang terkena cengkeramannya hampir tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun kehebatan mantis bukan hanya pada kecepatannya. Ia juga memiliki penglihatan yang sangat luar biasa. Dua mata besar di kepalanya mampu menangkap gerakan dengan presisi tinggi, bahkan mendeteksi kedalaman secara 3 dimensi. Hanya sedikit serangga yang memiliki kemampuan penglihatan binokular seperti ini. Ia melihat dunia bukan sebagai bayangan datar, tapi sebagai lanskap yang penuh jarak dan peluang. Dan lebih unik lagi, kepala mantis bisa berputar hingga hampir 180 derajat. Ia bisa menengok ke belakang tanpa harus menggerakkan tubuh. Diam-diam, ia mengamati. Mantis juga dilengkapi dengan mata semu. Noktah gelap di matanya yang menciptakan ilusi, seolah-olah ia sedang menatap lurus ke arah kita. Pandangannya tajam, menusuk, dan seringkali membuat mangsanya membeku sesaat sebelum ajal datang. Ketika seekor capung, lalat, atau bahkan cicak kecil masuk dalam jangkauannya, belalang sembah tidak langsung membunuhnya.
Ia menangkap, mencengkeram, lalu mulai memakan bagian tubuh mangsa. Selagi mereka masih hidup, tidak ada pembiusan, tidak ada akhir yang cepat, hanya rasa lapar dan naluri bertahan hidup. Bagi manusia, ini terdengar kejam, tapi bagi mantis, ini efisiensi. Ia tidak membunuh karena benci, ia tidak sadis, ia hanya lapar. Dalam dunia serangga, kematian adalah bagian dari irama, dan mantis adalah salah satu pengatur nadanya. Belalang sembah tidak hanya satu jenis. Ada ratusan spesies dengan bentuk dan perilaku unik. Beberapa menyerupai daun mati dengan tubuh berwarna coklat kusam dan pinggiran seperti tepi daun yang mengering. Ada pula yang tampil seperti bunga anggrek, putih, merah muda, dengan bentuk tubuh yang nyaris tak bisa dibedakan dari kelopak bunga sungguhan. Tipu daya ini bukan sekadar perlindungan dari predator, tapi juga strategi berburu. Ketika serangga kecil tertarik mendekat, mengira itu bunga sungguhan, mereka langsung menjadi santapan. Beberapa spesies mantis bahkan mampu menggoyangkan tubuhnya perlahan, meniru gerakan daun tertiup angin. Gerakan ini membantunya tetap tersembunyi saat mengincar mangsa. Dalam dunia mantis, peniruan adalah bentuk seni. Meski tampak mematikan, belalang sembah bukan tanpa musuh. Burung, reptil kecil, hingga sesama serangga besar bisa menjadi ancaman. Tapi kehebatan utama mantis bukan pada kekuatannya, melainkan kemampuannya untuk lenyap. Ia mengandalkan kamuflase, gerakan lambat, dan keheningan total. Dalam ekosistem tropis, predator datang dari segala arah, dari langit, tanah, bahkan dari dalam tanah. Seekor mantis harus mampu menjadi tak terlihat, tak tercium, dan tak terdengar. Disinilah kemampuan adaptasinya diuji. Dan dalam banyak kasus, ia lulus dengan sempurna. Mantis juga bisa bersikap agresif bila terpojok. Ia akan membuka sayap belakangnya, mengangkat lengan depan, dan menunjukkan postur menyerang. Tampilan ini membuatnya tampak jauh lebih besar dan mengintimidasi. Sebuah taktik menakut-nakuti yang seringkali berhasil membuat pemangsa mundur. Di dunia serangga, belalang sembah bukan satu-satunya pembunuh. Ada semut peluru dari hutan Amazon dengan sengatan paling menyakitkan di dunia. Ada laba-laba jaring bola yang memancing mangsanya dengan getaran ilusi. Ada pula tawon parasit yang meletakkan telurnya di tubuh mangsa hidup-hidup. Namun tak satu pun dari mereka yang membunuh seperti belalang sembah. Tidak ada racun, tidak ada jebakan, tidak ada kawanan. Hanya dua kaki depan tajam dan kesabaran. Sementara yang lain mengandalkan senjata kimia atau kecepatan lari. Mantis hanya perlu menunggu dan menghantam dengan ketepatan luar biasa. Jika dunia serangga adalah dunia para algojo, maka belalang sembah adalah yang paling sunyi, paling elegan, dan paling mengerikan. Namun ada bagian lain dari kehidupan belalang sembah yang tak kalah mencengangkan, ritual kawin. Ketika jantan mendekati betina, ia melakukannya dengan sangat hati-hati. Karena ia tahu, cinta bisa berujung pada kematian. Dalam banyak kasus, setelah atau bahkan saat kawin berlangsung, betina akan membunuh jantan dan memakannya. Kepala, dada, hingga tubuh bagian belakang, semua dikunyah pelan-pelan saat tubuh jantan kadang masih bergerak. Kenapa? Karena nutrisi dari tubuh jantan membantu betina memproduksi telur. Sebuah pengorbanan hidup demi kelangsungan generasi berikutnya. Bagi mantis, cinta memang berarti memberi segalanya, termasuk nyawa. Namun ada ironi yang lebih dalam. Bahkan tanpa kepala, tubuh jantan masih bisa melanjutkan proses kawin. Sistem saraf bawahnya tetap bekerja, menyelesaikan misi terakhir dalam hidupnya. Sebuah bentuk pengabdian biologis yang brutal sekaligus mengagumkan.
Belalang sembah hidup sendiri. Ia tidak membentuk koloni, tidak mengenal kerjasama, tidak berbagi wilayah. Sejak lahir hingga mati, ia menempuh hidupnya dalam kesendirian yang panjang. Dan mungkin di sanalah letak ketenangan dan kengerian yang menyatu dalam dirinya. Dari sejak ia menetas dari telur, mantis kecil sudah menjadi pemburu. Ia akan memakan saudaranya sendiri bila perlu. Tak ada ruang untuk rasa kasihan, hanya kelangsungan individu. Bahkan sebelum tumbuh sayap, ia sudah membawa naluri membunuh. Seekor mantis tidak memiliki suara. Ia tidak bernyanyi, tidak berteriak, tidak bersosialisasi, tapi ia tahu bagaimana cara membaca gerakan dedaunan, arah cahaya matahari, dan kehadiran mangsa dari getaran udara. Dunia mantis adalah dunia yang hening, tapi mematikan. Di antara ranting dan bayangan, ada satu tokoh yang tak pernah disorot dengan cukup hormat. Belalang sembah. Ia bukan monster. Ia bukan simbol kejahatan. Tapi ia juga bukan makhluk suci. Ia hanya hasil dari jutaan tahun evolusi yang menyempurnakan seni membunuh dalam bentuk yang paling sunyi. Dalam dirinya, kita melihat paradoks. Bentuk tubuh yang anggun tapi membawa maut. Gerakan yang perlahan tapi mematikan. Ritual cinta yang berujung pada kematian. Dan keheningan yang menyembunyikan bahaya. Mantis bukan hanya pemburu. Ia adalah simbol dari keseimbangan dalam dunia yang liar. Ia menunjukkan bahwa diam bukan berarti lemah. Bahwa gerakan lambat bukan berarti tumpul. Dan bahwa hidup tidak selalu harus keras dan bising untuk bisa bertahan. Belalang sembah tidak membunuh karena ia ingin. Ia membunuh karena ia harus. Dan dalam diam itulah ia menjadi pembunuh sejati di dunia yang tak pernah diam.